Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas studi kasus estimasi ketidakpastian dari penetapan bilangan asam dalam minyak sawit. Metode penetapan bilangan asam dalam palm oil atau minyak sawit menggunakan metode titrasi atau titrimetri. Dalam hal ini, bilangan asam ditetapkan dengan cara mengambil sejumlah tertentu alikohol sampel minyak yang dilarutkan dalam isopropil alkohol yang terlebih dahulu dinetralisasi menggunakan indikator fenoftalen. Campuran di atas dititrasi dengan larutan KOH kurang lebih 0,05 m yang terlebih dahulu distandarisasi dengan larutan HCl 0,5 m menggunakan fenoftalen sebagai indikator. Maka dari tahapan pengerjaannya yang pertama-tama adalah menyiapkan larutan HCl 0,5 m dan menghitung ketidakpastian baku dari konsentrasi HCl yang dibuat. Untuk itu, sejumlah larutan HCl komersial yang sudah diketahui mengandung 18,23 gram HCl dengan ketidakpastiannya 0,02% dan faktor coverage K 1,96 dilarutkan seluruhnya ke dalam labu takar 1 liter. Labu takar tadi diketahui mempunyai plus minus 0,4 ml pada temperatur 20 derajat Celcius. Data lain yang terkumpul adalah perbedaan temperatur laboratorium dengan temperatur kalibrasi plus minus 3 derajat Celcius kembali dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor coverage K sama dengan 1,96. Sedangkan koefisien muai volume air adalah 2,1 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius min 1. Dari data-data yang terkumpul di atas, dapat dihitung berapa ketidakpastian baku dari larutan HCl 0,5 m yang dibuat. Inilah yang diberi notasi sebagai U kecil C HCl, yaitu ketidakpastian baku dari konsentrasi HCl. Rumus menghitung konsentrasi HCl-nya adalah MHCl yang diketahui dari data larutan HCl komersial tadi sebesar 18,23 dibagi dengan BM-nya HCl. BM HCl adalah 36,5 sehingga didapatkan angka konsentrasi HCl-nya 0,5 m atau 0,5 mol per liter. Bagaimana menghitung ketidakpastian baku asal CHCl ini? Pembuatan larutan HCl 0,5 m melibatkan 1. Penggunaan larutan komersial yang mengandung HCl 18,23 gram dengan ketidakpastiannya 0,02% dan penggunaan labu takar 1 liter. Untuk yang pertama dulu, dari larutan komersial tadi, kita harus mencari berapa ketidakpastiannya dalam gram, karena yang diketahui di sini dalam persen. Nah, caranya adalah tinggal menghitung 0,02% dari 18,23 gram adalah 0,00
gram. Berarti M kecil HCl, yaitu berat HCl yang dipakai membuat larutan HCl 0,5 M adalah 18,230 plus minus 0,04 gram. Dari sini dapat dihitung ketidakpastian baku asal berat HCl yang tidak lain adalah 0,004 dibagi faktor K-nya 1,96. Di sini diperoleh 0,002 gram. Ini akibat pembulatan, ya. Nah, kemudian berat molekul HCl 36,543. Harus dihitung pula berapa ketidakpastian dari M besar HCl ini. Tentunya di sini harus dicari data dari berapa ketidakpastian atom H dan atom Cl dari tabelnya IUPAC. Angkanya ada atau dilampirkan pada kolom keempat ini. Kemudian pada kolom kelima, karena IUPAC tidak melaporkan berapa tingkat kepercayaannya, maka angka-angka ini harus dibagi dulu dengan akar 3. Baru setelah itu dikuadratkan, dijumlahkan, dan dicari akar dari jumlah ini. Itulah ketidakpastian baku dari berat molekul HCl. Nah, kemudian ketidakpastian baku dari berat molekul HCl ini akan digabungkan nanti dengan ketidakpastian dari penggunaan labu takar. Labu takar yang digunakan adalah 1 liter dengan ketidakpastiannya 0,4 mililiter. Kemudian data lainnya, perbedaan antara temperatur kalibrasi dengan temperatur laboratorium 3 derajat Celcius dengan K 1,96. Koefisien muai volumenya 2,1 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius min 1. Pertama-tama dihitung ketidakpastian baku asal kalibrasi yang tidak lain adalah angka 0,4 ini dibagi dengan akar 3 karena data ini tidak disertai informasi apapun. Oleh karena itu pembaginya adalah akar 3. Setelah itu kita mencari UT. UT adalah kita cari dulu volumenya, volume 1000 dikalikan perbedaan temperatur yang dibagi dengan 1,96 dikalikan 2,1 kali 10 pangkat min 4. Di sini didapatkan UT 0,32 mililiter. Pertanyaannya mungkin, bagaimana halnya dengan UP, ketidakpastian baku asal presisi? Kebetulan dalam studi kasus ini, UP diabaikan karena setelah diketahui angka daripada UP lebih kecil sepertiga dari UK dan UT. Oleh karena itu, yang mempunyai nilai lebih kecil sepertiga dari nilai ketidakpastian yang terbesar boleh diabaikan. Karena itu pada penjumlahannya kita hanya memperhitungkan UK dan UT. UK dikuadratkan, kita peroleh 0,05. UT dikuadratkan, kita peroleh 0,10. Dijumlahkan keduanya, dicari akarnya. Maka kita akan dapatkan UV
dari labu takar 1 liter tadi besarnya 0,39579 mililiter. Nah, sesudah kita tahu UMHCl, ketidakpastian baku dari berat HCl yang ada dalam larutan komersial, kita tahu juga UM besar HCl, ketidakpastian baku dari berat molekul HCl, dan terakhir tadi, ketidakpastian baku dari volume labu takar 1 liter yang digunakan. Ini ketiganya harus dijumlahkan untuk mendapatkan UCHCl. Karena yang sedang kita hitung adalah ketidakpastian baku konsentrasi HCl. Data yang terkumpul di sini kita lihat ketiganya punya satuan berbeda. Jadi satuan dari ketiganya tidaklah sama. Oleh karena itu tidak boleh langsung kita kuadratkan, tetapi harus dibuat dulu bersatuan sama. Dan untuk membuatnya bersatuan sama, harus dibagi dengan nilainya. Jadi, MHCl yang UX-nya adalah sebesar 0,00186 atau kalau dibulatkan 0,0019 dibagi dengan beratnya yang 18,23 gram. Sehingga UX dibagi X, kita dapatkan angkanya di sini, dan itulah yang kita kuadratkan. Hal yang sama berlaku untuk UMHCl dan UV1000. Masing-masing harus dibagi dengan nilainya. Sesudah didapatkan UX per X dari masing-masing, kuadratkan keduanya, kemudian ketiga sumber ketidakpastian ini dijumlahkan, bentuk kuadratnya, dicari akarnya. Dan karena ini adalah penjumlahan dari UX per X, otomatis yang diperoleh di sini adalah UCHCl dibagi CHCl-nya sebesar 0,00041 dari angka ini. Nah, jadi langkah pertama sudah selesai dilakukan dengan hasil UCHCl per CHCl sebesar angka yang tadi kita peroleh. Langkah kedua adalah tahap menstandarisasi larutan KOH dan menghitung ketidakpastian baku dari CKOH. Sebelum dipakai pada penetapan bilangan asam, konsentrasi larutan KOH ditetapkan lewat cara titrasi menggunakan tadi larutan HCl 0,5 m. Dan rumus yang dipakai dicantumkan di sini, CKOH sama dengan CHCl dikalikan VHCl dibagi volume KOH. CHCl 0,5 m. Tadi sudah dihitung. VHCl adalah volume larutan standar HCl yang terpakai pada titrasi larutan KOH sebanyak 5 mili. Jadi pada titrasi ini banyaknya KOH di pipet menggunakan vol pipet besarnya 5 mili, VKOH-nya 5 mili, sedangkan VHCl-nya adalah volume yang turun dari mikroburet. Pada titik akhir titrasi diketahui volume yang turun dari mikroburet adalah 4,83 mililiter. Kemudian vol pipet yang digunakan untuk memipet KOH punya ketidakpastian sebesar plus minus 0,01 mililiter.
Dan titrasi dilakukan menggunakan mikroburet 5 mili, plus minusnya juga 0,01 ml. Jadi dari sini nanti dapat diketahui berapa ketidakpastian dari baik volpipet maupun mikroburet yang digunakan. Perbedaan temperatur laboratorium dengan temperatur kalibrasi 3 derajat Celcius, tingkat kepercayaannya kembali 95%, faktor coverage K 1,96. Dan presisi pemipetan dan penggunaan mikroburet punya standar deviasi sebesar 0,0033 ml. Kemudian, ada perbedaan antara volume pipet dengan volume buret di dalam mencari ketidakpastiannya, karena apabila kita menggunakan buret, ada lagi satu tambahan ketidakpastian yang berasal dari bias titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi tidak sama dengan titik ekivalensi. Kalau kita menggunakan ototitrator, hal ini dapat diabaikan. Maksudnya yang diabaikan adalah ketidakpastian asal bias. Tapi apabila yang digunakan mikroburet, tidak bisa diabaikan. Kita harus menghitung berapa mililiter bias dari setengah tetes pada buret yang digunakan. Jadi perbedaan antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalensi adalah pada setengah tetes yang terakhir yang turun dari buret. Pada saat itu, setelah setengah tetes tadi turun, baru indikator berubah warna. Ini yang harus dihitung. Harus dilihat setengah tetes pada buret atau mikroburet yang digunakan, itu nilainya berapa mili. Dan di sini diketahui nilai daripada setengah tetes pada buret yang digunakan adalah 0,017 ml. Di sini kita lihat ini adalah rumus tadi yang digunakan untuk menghitung CKOH, CHCl kali VHCl dibagi VKOH. Kita tahu CHCl 0,5 M, volume HCl yang turun dari buret 4,83 ml, dan volume KOH yang dipipet 5 ml. Jadi apabila semua angka tadi dimasukkan dalam rumus, akan keluar atau akan diketahui konsentrasi larutan KOH adalah 0,0482 M. Masalahnya berapa ketidakpastian dari angka ini? Rumus mencari CKOH, kalau dilihat dari rumusnya, melibatkan perkalian dan pembagian. Karena rumusnya melibatkan perkalian dan pembagian, cara mencari ketidakpastiannya harus berdasarkan ketidakpastian relatifnya. Kita mengikuti aturan 2 dalam hal ini. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus cari berapa U daripada VHCl dibagi VHCl. Sedangkan UCHCl dibagi CHCl sebelumnya sudah kita hitung. Jadi kita beranjak ke sini, ke bagian tengah dan bagian akhir. Kita lihat dulu yang UVHCl.
Itu berarti volume yang turun dari buret. Jadi melibatkan apa saja volume yang turun dari buret? Selain ketidakpastian baku asal kalibrasi, ketidakpastian baku asal presisi, ketidakpastian baku asal efek temperatur, dan terakhir ketidakpastian baku asal bias. Untuk yang kalibrasi, buretnya punya plus minus 0,01 mili tanpa informasi apapun. Berarti UK adalah 0,01 dibagi akar 3. Angkanya 0,0058 mili. UP sudah diketahui tadi 0,0033 mili. UT adalah volume yang besarnya 4,83 tadi dikalikan delta T 3 dibagi 1,96 dikalikan koefisien muai volume 2,1 kali 10 pangkat min 4 diperoleh angkanya 0,0016 mili. Bias titik akhir adalah 0,017 mili. Dan karena tidak ada informasi apapun mengenai tingkat kepercayaannya, kita bagi angka ini dengan akar 3. Diperoleh 0,0098 mili. UK dikuadratkan, kuadratnya ada di sini. UP dikuadratkan, UT dikuadratkan juga, dan UBIAS dikuadratkan. Jadi kita menggunakan aturan 1. Tidak perlu dibagi nilainya, langsung dikuadratkan. Mengapa? Karena semua satuannya mililiter. Bersatuan sama. Akar daripada jumlah itulah yang kita beri notasi sebagai UVHCl. Dan karena nanti akan digabungkan dengan ketidakpastian asal sumber ketidakpastian lain yang satuannya belum tentu mililiter, kita harus jadikan bentuk relatifnya. Ini penjumlahan ini di sini. Ya. Jadi UVHCl dibagi VHCl. Itu besarnya adalah 0,0025 mililiter. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam aturan 2 harus dalam bentuk relatifnya. Hal yang sama kita hitung untuk VKOH. Bedanya tidak ada ketidakpastian baku asal bias. Jadi yang ada di sini hanya UK, UP, dan UT. Caranya sama persis seperti tadi. Dicari dulu masing-masingnya, dikuadratkan, dijumlahkan, cari akar dari jumlah. Itu adalah U volume KOH. Tapi karena yang masuk dalam rumus harus dibagi volume KOH-nya, maka kita bagi angka ini dengan 5. Inilah yang didapatkan. Nah, apabila angka-angkanya sudah didapatkan, kita satukan untuk mencari ketidakpastian baku asal konsentrasi KOH. Kita lihat UCHCl dibagi CHCl, angkanya tadi 0,0041. Kita kuadratkan, karena ini bentuknya kuadrat di sini. UVHCl dibagi VHCl,
juga kita kuadratkan. U VKOH dibagi VKOH, kita kuadratkan, kita jumlahkan, cari akar dari jumlah, itulah UCKOH dibagi CKOH. Angkanya kita perhatikan di sini 0,00286. Berarti tahap kedua selesai dihitung. Tinggal pada tahap yang terakhir, pada penetapan bilangan asam, kita harus menghitung ketidakpastian baku gabungan dari acid value atau bilangan asam tadi. Apa rumus yang digunakan? Acid value adalah MKOH dikalikan VKOH dikalikan CKOH dibagi berat sampel, dalam hal ini minyak sawit, yang ditimbang. Nah, metode memang merekomendasikan penggunaan MKOH sebesar 56,1. Berat molekul KOH-nya 56,1 dan bukan 56,10564. Ini kalau dihitung berdasarkan artikel dari IUPAC, angka yang keluar ini adalah yang diberi tanda kuning di sini, 56,10564. Tapi metode merekomendasikan pada penetapan bilangan asam selalu digunakan MKOH 56,1. Jadi, waktu menghitung berapa ketidakpastian baku dari MKOH, kita memang pertama-tama gunakan dulu data yang ada di IUPAC. Berapa ketidakpastian baku dari K, O, dan H. Bagi dengan akar 3 terlebih dahulu. Setelah itu dikuadratkan, dijumlahkan, dan dicari akar dari jumlah. Di sini kita dapatkan UMKOH sebesar 1,87 kali 10 pangkat min 4 satuan massa molekul. Tetapi karena rumus penetapan bilangan asam juga melibatkan perkalian dan pembagian, maka harus dicari bentuk relatifnya. Karena nanti di dalam menghitung ketidakpastian acid value digunakan kembali aturan 2. Jadi di sini pembaginya adalah bukan angka ini, tapi angka yang direkomendasikan oleh metode. Jadi 1,87 kali 10 pangkat min 4 dibagi 56,1 diperoleh angka U. M besar KOH dibagi M besar KOH sebesar 3,33 kali 10 pangkat min 6. Kita lihat di sini, ini adalah rumus yang digunakan pada penetapan acid value karena melibatkan perkalian dan pembagian, maka ketidakpastiannya dihitung menurut aturan 2. UMKOH per dibagi MKOH sudah dihitung pada slide sebelumnya tadi, 3,33 kali 10 pangkat min 6. Tinggal dihitung sekarang, kita bergerak ke kanan, UVKOH dibagi VKOH. Dalam penetapan bilangan asam, KOH ditempatkan dalam mikroburet. Dan dalam studi kasus ini, VKOH yang turun dari mikroburet pada titik akhir titrasi tercatat 1,35 ml. Jadi kita menggunakan mikroburet yang 5 ml. Ketidakpastian baku dari volume KOH yang turun
dari buret itu harus ditetapkan. Jadi 1,35 ini plus minusnya berapa? Mikroburet yang dipakai adalah mikroburet yang sama dengan yang dipakai pada standarisasi larutan KOH. Jadi di sini kita lihat mikroburetnya 5 mili plus minusnya 0,01 mili tanpa informasi apapun. Volume KOH yang turun dari buret tercatat 1,35. UK dicari dari angka 0,01 dibagi akar 3. Karena tidak ada informasi apapun. UP tadi diketahui. Besarnya 0,0033 ml. UT harus kita hitung berdasarkan volume KOH yang turun dari mikroburet dikalikan 3, tapi 3 derajat Celcius ini harus kita bagi dengan 1,96. Dikalikan lagi dengan koefisien muai volume yang satuannya derajat Celcius min 1. Jadi perkalian tadi menghasilkan UT satuannya mililiter. 1,35 dikalikan 3 dibagi 1,96, angka 3-nya, dikalikan 2,1 kali 10 pangkat min 4, angkanya adalah 0,0004 mili. Terakhir yang harus masuk adalah bias, titik akhir titrasi. Dan sudah diketahui sebelumnya, karena buretnya sama, bias titik akhir titrasinya adalah 0,017 ml dan ketidakpastian baku asal biasnya 0,0098 diperoleh dari angka 0,017 dibagi akar 3. UK dikuadratkan, UP dikuadratkan, UT dikuadratkan, UBias dikuadratkan, dijumlahkan keempatnya, ditarik akarnya. Itu adalah U volume KOH. Tapi karena dalam rumus harus dibagi V KOH-nya, maka kita bagi dengan 1,35, kita akan dapatkan angka 0,0088. UCKOH dibagi CKOH. Kita bergerak ke kanan, itu sudah dihitung pada slide 7. Besarnya adalah 0,00286. Berarti hanya satu yang tersisa, UM per M, yang harus dihitung. M adalah berat minyak sawit yang ditimbang. Dan pada penetapan bilangan asam ini, berat sampel yang ditimbang 2,5002 gram. Ketidakpastian neracanya adalah plus minus 0,01 gram dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor pencakupan K sama dengan 1,96. Dicari UK adalah angka 0,01 dibagi 1,96. Diperoleh angkanya di sini 0,0051 gram. 10 kali pengurangan berat, yang beratnya tadi kurang lebih 2,5 gram, memberikan nilai simpangan baku sebesar 0,0002 gram. Berarti UP-nya adalah 0,0002 gram. Ketidakpastian baku asal kalibrasi dihitung 2 kali. Ketidakpastian baku asal presisi dihitung 1 kali. Ini pernah dipelajari pada bagaimana menghitung ketidakpastian yang berasal dari penggunaan neraca. Dijumlahkan keduanya karena satuannya gram
bisa dijumlahkan langsung kuadratnya. Dicari akarnya, maka kita dapatkan UM sampel sebesar akar dari jumlah kuadrat tadi. Dibagi M sampelnya yang 2,5002, angka inilah yang diperoleh. Berarti keempat bagian dari apa yang harus dijumlahkan sudah dihitung keseluruhannya, dikuadratkan, dijumlahkan, ditarik akarnya. Itu adalah ketidakpastian baku acid value dibagi acid value-nya. Tapi ini baru ketidakpastian baku. Sedangkan kalau akan dilaporkan dalam SHU atau LHU, yang harus dihitung adalah ketidakpastian diperluas. Yang tidak lain adalah mengalihkan angka ketidakpastian baku dengan faktor coverage K sama dengan 2. Nah, tergantung dari berapa nilai hasil uji acid value, maka dapat dihitung berapa ketidakpastian diperluas dari acid value. Misal, untuk hasil uji dari kasus ini, di sini diketahui MKUH 56,1, VKUH 1,35, sedangkan konsentrasi KUH-nya 0,482 mol dan berat minyak sawit yang ditimbang 2,502 gram, maka diperoleh acid value 14,60. Berarti kalau mau mencari ketidakpastian diperluas, tinggal dikalikan. Angka 14,60 ini dikalikan dengan 1,94 kali 10 pangkat min 2, diperolehlah nilainya sebesar 2,83 kali 10 pangkat min 1. Dan dalam SHU atau LHU dapat dilaporkan bilangan asam adalah 14,60, angka ini plus minus 0,03 yang merupakan pembulatan dari angka tadi. Karena angka di belakang koma dari hasil uji dan ketidakpastian harus dibuat sama. Demikian yang dapat disampaikan untuk ketidakpastian dari studi kasus penetapan bilangan asam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video berikutnya. Sampai jumpa di video yang akan datang.